Alhamdulillah kemarin Pak Faisal menanggapi dan menyikapinya dengan baik. Beliau setuju dengan kami selaku kuasa hukum memang ya tidak mau atau tidak ingin melihat persoalan ini ke belakang. Jadi pada hari kami menandatangani surat kuasa dengan Pak Dodi, memang kami sepakat untuk tidak melihat persoalan ini ke belakang atau dari awal. Karena apa? Kami tidak ingin nanti malah menjadi memancing emosi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat itu kami beriktikat baik dan berniat baik. Hari itu adalah hari bagaimana ke depan kami berupaya untuk bisa menjembatani kedua belah pihak, ya. Namun demikian Pak Dodi kemarin di press conference memperlihatkan video tersebut yang ya jujur saya selaku seorang bapak juga tidak suka ya melihatnya. Itu satu. Kedua, mungkin Kang Erik ada yang mau ditambahkan dalam peristiwa hal kemarin? Jadi begini, kami selaku kuasa hukum, saya dan Pak Sunan, katakanlah diskusi dengan klien kami, Pak Dodi, dari hasil diskusi itu, dan katakanlah ada beberapa data maupun dokumen yang kami terima itu disampaikan kepada kami selaku kuasa hukum. Nah, dari situlah kami memahami itu dan sepenuhnya disandarkan atas data dan dokumen yang kami peroleh itu, gitu. Sehingga kami menyampaikan itu dalam arti kiasan yang lebih luas, pengertian siapakah yang memviralkan. Artinya buka dulu topeng di sini, bukan secara letterless atau harafiah, gitu loh. Pada saat itu yang memakai katakanlah bungkusan apa gitu ya, yang itu pun kita ketahui bahwa itu adalah almarhum Bibi. Namun kita lebih fokus kepada siapakah yang memviralkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, siapakah pemilik atau yang mengutarakan kalimat yang keterkaitannya dengan nama daripada klien kami Dodi, ya. Gitu. Jadi itu yang mengedit juga gitu. Nah, kita lebih cenderung konstruksi hukumnya itu adalah ke arah sana. Jadi bukan literally atau secara harafiah yang memakai topeng itu, tapi adalah siapakah di balik ini topengnya, itu maksudnya di situ. Kiasan. Yang memviralkan, yang mengedit, yang memiliki kalimat atau suara itu yang perlu kami klarifikasi di sini, gitu. Itu yang pertama. Dan sisi yang kedua, bahwa kami selaku kuasa hukum tentunya juga berupaya yang terbaik dalam arti kata pengacara yang baik, atau setidaknya kami gitu memiliki atau mempunyai prinsip bahwa perdamaian itu ada satu hal yang baik. Jadi lawyer yang baik adalah lawyer yang bisa mendamaikan para pihak. Dan alhamdulillah pertemuan kemarin sama-sama baik dan kami tidak saya dan Pak Faisal beserta keluarga tidak membicarakan persoalan hukum, tapi lebih kepada bicara mengenai kabarnya Gala sekarang saat ini dan kedepannya rencananya seperti apa. Di situ kita bicara kekeluargaan, ya, tidak ada kaitan dengan persoalan hukum. Bahkan saya juga tidak mau tahu bagaimana sih awalnya, ya, karena buat saya menceritakan awal mungkin saja orang ada hal-hal yang tidak enak sehingga nanti bisa kembali emosionalnya, maka bukan itu. Nah, perlu diketahui juga saya menemui Pak Faisal itu dengan itikat baik, silaturahmi, dan membawa
sinyal perdamaian. Karena saya sebelumnya tanya sama Pak Dodi ini harus segera diakhiri. Saya selaku penasehat hukum menasehati Bapak supaya tidak berlarut-larut kegaduhan ini atau miskomunikasi ini menjadi konsumsi publik atau tontonan masyarakat yang tidak mendidik. Karena Pak Dodi pada saat itu bilang, ya Mas Sunan, saya siap kalau untuk berdamai segera, tapi saya minta pemulihan nama baik saya. Oke, targetnya adalah itu, sehingga saya dengan nawa itu yang baik, dengan bismillah saya menemui Pak Faisal. Tidak bicara hukum, hanya bicara Pak Faisal, kira-kira kalau Pak Dodi mau berdamai, ya menurunkan segala ego, Pak Faisal bagaimana? Nah, alhamdulillah Pak Faisal menyambut baik. Perdamaian yang saya harapkan adalah tidak satu pihak meminta maaf kepada pihak siapa, tapi lebih kepada seperti layaknya orang bersilaturahmi pada saat Lebaran. Anggaplah mereka berdua ini sama-sama punya kekhilafan, ya, mereka berdua sama-sama mau berjabat tangan, mau saling maafkan, gitu loh. Itulah yang formulasi saya coba bentuk untuk penyelesaian ini semua. Artinya tidak ada yang siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Kita sama-sama menurunkan ego, ya, dengan mengucap bismillah siap untuk melakukan perdamaian tanpa ada tuntutan atau ini itu di kemudian hari. Alhamdulillah kemarin Pak Faisal menanggapi dan menyikapinya dengan baik. Beliau setuju dengan apa yang saya coba formulasikan gitu ya. Nah, selebihnya saya tidak bicara yang lain-lain karena saya pikir persoalan hukum yang sedang berjalan saat ini itu sudah ada pengacaranya masing-masing. Ya, baik pihak Pak Faisal maupun pihak Pak Dodi sudah ada pengacaranya untuk persoalan hukum yang sedang berjalan prosesnya saat ini.